Salam Bapak Ibu, selamat datang di Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Menyambut Natal tahun 2020 dengan kasih Allah, kita akan berbagi kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan dalam bentuk bantuan sembako tahap kedua yang dilaksanakan di minggu kedua bulan Desember. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mempersembahkan dalam bentuk uang, dapat menggunakan amplop persembahan khusus. Kegiatan kesan sudah bisa dilaksanakan secara bertatap muka, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menghubungi ketua kesan masing-masing. Kesan keluarga, kesan pemuda, dan kesan IMEX diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Mari kita bersuka cita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita sama-sama serukan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kau selamanya yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, sebab inilah kerinduan kami Tuhan, untuk mau datang kepadamu, menaikkan syukur kami bagi kemuliaan-Mu ya Yesus. Haleluya Tuhan, Kau yang baik. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis engkau bagiku. Menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Kerinduanku untuk mau datang padamu ya Tuhan, datang padamu, sebab Kau mulia Yesus. Allah mulia mawar syarun, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku,
seperti Kau, Yesus. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, ya Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur kami bagi kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kami merindukan hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Hanya yang disembah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu, buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sungguh jiwa kami merindukan akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Jiwaku merindukan-Mu, batinku menantikan-Mu. Ku sembah Kau segenap hatiku, Yesus penyelamat hidupku. Ku rindu selalu di bait-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hadirat-Mu penuhi hidupku, menyegarkan seluruh jiwaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau nyatakan kasih setia-Mu selamanya di dalam hidupku. Jiwaku merindukan-Mu, batinku menantikan-Mu. Sembah Kau segenap hatiku, Yesus penyelamat hidupku. Ku rindu selalu di bait-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hadirat-Mu penuhi hidupku, menyegarkan seluruh jiwaku. Tiada yang
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau nyatakan kasih setiamu selamanya di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau nyatakan kasih setiamu selamanya di dalam hidupku. Kau nyatakan kasih setiamu selamanya di dalam hidupku. Kau nyatakan kasih setiamu selamanya di dalam hidupku. Sungguh tiada seperti kasih-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami setiap hari, setiap waktu. Dan itu sebabnya ya Tuhan kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Karena kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Di dalam segala keadaan apapun ya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Allah yang senantiasa mencurahkan anugerah, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan karenanya di pagi hari ini kami datang kepadamu di dalam segala kehausan dan kerinduan kami. Untuk mendengarkan-Mu berbicara kepada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami dapat memahami, mengerti akan kebenaran-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan segala kerinduan hati kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tak terasa waktu kita sudah melewati tahun ini selama 10 bulan. Dan waktunya bulan November kita akan jalani. Dan selama bulan November ini tema khotbah di gereja kita MDC Pangkal Pinang adalah Secret Place. Tempat rahasia. Tak terelakkan ibu bapak bahwa kecenderungan manusia lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya kelihatan atau dunia publik dibanding dengan dunia yang tidak kelihatan atau bagian manusia yang lebih dalam. Sehingga di dalam perhatian itu kecenderungan manusia untuk lebih memperhatikannya, untuk lebih mengerjakannya, dan menatanya adalah dunia bagian luar. Sementara dunia dalam atau manusia batiniah itu seringkali terabaikan adanya. Di tengah perubahan dunia yang sedang terjadi saat ini begitu cepat, dan mendadak serta tidak diduga, membuat orang tersentak dan kaget. Dan mungkin juga termasuk kita yang ibadah di pagi hari ini. Kurang lebih 8 bulan kita menghadapi COVID-19. Dan oleh wabah COVID-19 ini, seperti kita dipaksa untuk berubah di dalam segala hal, mengubah dunia kerja, usaha, perekonomian, kehidupan sosial masyarakat, bahkan mengubah pola belajar di sekolah, di perguruan tinggi, dan termasuk cara kita beribadah. Pemerintah telah menyampaikan dan menghimbau masyarakat untuk beradaptasi dengan tatanan hidup normal baru. Pemerintah terus mengkomunikasikannya kepada seluruh masyarakat, walau disinformasi dan kesalahpahaman sering terjadi. Namun tidak hentinya itu terus digaungkan
dan diberitakan kepada seluruh warga agar semuanya dapat beradaptasi dengan cara hidup yang baru ini. Tidaklah mudah untuk penerapannya. Perlu melatih dan membiasakan diri untuk melakukannya dengan tujuan agar masyarakat dapat tercegah dan terselamatkan dari wabah yang sedang terjadi. Masyarakat tetap sehat tubuhnya dan terselamatkan jiwanya. Untuk hidup dalam tatanan baru, perlu usaha dan kemauan diri sendiri untuk melakukan secara terus-menerus, teratur dan disiplin untuk menjadi terbiasa dan menjadi budaya, bahkan menjadi gaya hidup. Kehidupan yang sehat dan bugar tidak hanya dikaitkan dengan jasmani, tetapi juga di dalam kesehatan dan kebugaran rohani di dalam relasi. Banyak orang yang memiliki hasrat untuk mencapai keinginannya, namun mengabaikan kesehatan relasi dengan yang lain, baik relasi keluarga, relasi di dalam kerja, sahabat, dan terlebih relasi kepada Tuhan. Di dalam membangun relasi yang sehat, kita harus memiliki kehidupan atau memiliki kedisiplinan dan keteraturan di dalam hidup kita. Keteraturan dan kedisiplinan ini akan membawa kita kepada suatu kehidupan dari hari ke hari menjadi hidup yang sehat, bugar tubuh, bugar jiwa kita, dan sehat roh kita. Gordon MacDonald, seorang penulis buku dengan judul bukunya adalah Menata Dunia Pribadi Meniti Dunia Sukses. Ini adalah salah satu buku bestseller, sangat laku sekali, bukan karena hanya covernya yang bagus, tetapi juga karena isinya. Ia berkata bahwa bila ketidakteraturan menguasai seseorang, maka akan terjadi pertama adalah kemerosotan penilaian diri. Akan terjadi paranoia atau ketidakpercayaan kepada orang lain, termasuk tidak percaya pada diri sendiri, sering menaruh curiga kepada orang lain, dan lain sebagainya. Tidak memiliki komitmen kepada janji atau suka melupakan janji. Yang kedua adalah berusaha menanamkan energi dalam tugas-tugas tidak produktif. Kecenderungan melamun, menghindari keputusan yang harus diambil dan sering menunda-nunda, bekerja dalam kualitas rendah. Yang ketiga dia katakan merasa pekerjaan buruk, apa yang telah berhasil diselesaikan justru tidak disukai. Sukar menerima pujian, dalam hati yang terdalam menyadari telah melakukan hal-hal yang kurang baik. Keempat, dia katakan bahwa orang yang memiliki ketidakteraturan atau bila keteraturan menguasainya adalah jarang menikmati keintiman dengan Allah. Mengejar persekutuan intim dengan Tuhan, tetapi hampir tidak terwujud. Tak seorang pun yang memberitahu mereka bahwa perlu membagi waktu untuk mempelajari dan merenungkan Alkitab atau firman Tuhan, berdoa atau untuk beribadah. Mereka tahu semua itu, hanya saja tidak melakukannya. Mencari alasan, mengatakan tidak ada waktu, tetapi di dalam batin tahu itu adalah masalah pengaturan dan kemauan pribadi, bukan karena alasan lain. Dan yang kelima, orang yang hidupnya dikuasai oleh ketidakteraturan, menurut Gordon MacDonald, kualitas relasi pribadi kepada yang lain, keluarga, anak-anak, orang tua, suami, istri, dan kepada seluruh yang lainnya menjadi buruk. Apa yang disampaikan Gordon MacDonald benar adanya.
Saya boleh berkata bahwa orang yang tidak teratur memiliki kualitas hidup yang rendah. Tentu kita tidak ingin memiliki kualitas hidup yang rendah. Kita ingin memiliki kualitas maksimal. Hidup kita memiliki kualitas hidup yang maksimal, bukan? Kita tidak ingin kualitas hidup kita di bawah rata-rata. Kualitas hidup yang maksimal tidak ditentukan oleh sederet banyak atau hebatnya aktivitas yang dilakukan. Saya ulang, kualitas hidup yang maksimal tidak ditentukan oleh sederet banyaknya atau hebatnya aktivitas yang dilakukan. Tetapi dari manusia batinnya yang teratur. Tatanan manusia batinnya yang teratur berakibat kepada sehat, bugar, kuat jiwa yang berdampak kepada kemaksimalan produktivitas hidup. Keteraturan batinnya kita tidak dibangun oleh aktivitas luar, tetapi relasi intim dengan Tuhan yang tertata dengan baik. Keteraturan relasi yang intim dengan Tuhan tidak terbangun oleh aktivitas yang terlihat di luar, tetapi relasi yang dibangun di tempat yang tersembunyi. Sebagaimana dicatat di dalam Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Doa adalah komunikasi dua pribadi. Sebagaimana dicatat di dalam ayat yang ke-6 oleh Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudara-saudari, sekali lagi, doa adalah komunikasi dua pribadi. Manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Sarana keintiman relasi dua pribadi adalah intensnya komunikasi antara kedua belah pihak, baik secara verbal maupun non-verbal. Demikian juga keintiman kita dengan Tuhan hanya akan terbangun dengan baik bila kita berkomunikasi secara intens, secara teratur dengan baik di tempat tersembunyi di mana Allah bertata. Keteraturan relasi dengan Tuhan di tempat tersembunyi akan membuat batinnya kita menjadi teratur, yang berakibat kepada kesehatan, kebugaran dan kekuatan di dalam jiwa kita, sehingga dunia luar kita akan menjadi tertata dengan baik. Kegiatan dan aktivitas kita akan menjadi tertata baik, sehingga produktivitas kita akan meningkat kepada hasil yang maksimal. Kita memiliki waktu 24 jam dan Tuhan berikan itu kepada kita. 24 jam artinya waktu itu terbatas. Sekali lagi, 24 jam artinya waktu terbatas. Dan karenanya bagian kita mengatur sedemikian rupa. Ada waktu menata dunia batinia kita dan ada waktu untuk mengurus dunia luar kita.
Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa penataan dunia luar, apa itu dunia luar Bapak Ibu? Adalah sesuatu yang tampak dari seluruh aktivitas kita, baik itu pekerjaan, studi, rumah tangga, pelayanan, dan sosial dengan masyarakat atau sosial media, akan kita mampu menatanya bila manusia batinia kita tertata terlebih dahulu oleh relasi kita dengan Tuhan. Dan karenanya di sini kita menempatkan prioritas atas waktu yang terbatas itu. Mengelola waktu adalah merupakan yang sangat penting di dalam menata hidup ini, baik manusia batinia maupun manusia luar kita. Jadi memiliki keteraturan di dalam hidup. Hal yang pertama adalah kita perlu menganggarkan waktu. Sebagaimana yang dicatat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 oleh Paulus, mengatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ketika uang terbatas, orang menganggarkannya. Dan ketika persediaan waktu terbatas, prinsip sama pun diberlakukan. Sekali lagi, ketika uang terbatas, orang menganggarkannya. Dan ketika persediaan waktu terbatas, prinsip yang sama diberlakukan. Orang yang tidak teratur harus memiliki perspektif penganggaran. Dan itu berarti menentukan perbedaan antara yang tetap, apa yang harus dilakukan, dan yang merupakan ekstra. Bila tidak teratur dalam pengendalian waktu, kita tidak akan menyukai diri kita, pekerjaan kita, atau bahkan banyak hal yang lainnya dari dunia kita. Dan akan sukar untuk memecah pola, merusak pola yang telah bercokol. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam penganggaran waktu, di dalam mengatur waktu, hal yang kedua adalah Tuhan atas waktu. Keempat, penulis Injil, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, memberikan suatu gambaran atau menyajikan sebuah gambaran. Yesus di bawah tekanan terus-menerus, sebab ia selalu dicari oleh sahabat dan musuhnya. Tidak hanya sahabat yang mencari dia, tetapi juga musuhnya. Semua perkataannya diamati, setiap tindakannya dianalisis, setiap gestur dikomentari. Pada hakikatnya bisa dikatakan Yesus tidak memiliki kehidupan pribadi. Bila kita membayangkan Yesus di zaman ini, alat komunikasi apa yang akan dipakainya? Bagaimana ia akan cocok untuk zaman di mana satu ucapan dapat tersebar ke seluruh dunia dalam bilangan detik untuk menjadi berita utama di media sosial sesudahnya atau esok paginya. Meskipun pada zaman itu dunia keseharian berskala jauh lebih kecil, tampaknya ia hidup dengan berbagai gangguan dan tuntutan sama dengan yang kita alami hari-hari ini. Kalau kita mempelajari hidup Yesus, kita tidak mendapat kesan bahwa ia tergesa-gesa atau harus berusaha mengejar ketertinggalan atau dikejutkan oleh sesuatu. Tampaknya Yesus mahir mengatur dunia luarnya. Dia mahir mengatur dunia publiknya tanpa bantuan dari seorang sekretaris. Ia juga mengatur cukup waktu berdiam seorang diri untuk berdoa dan merenung.
dan untuk berada bersama dengan sekelompok orang yang menyertai dia agar dimuridkan. Kembali, semua di sini dimungkinkan karena ia mampu mengendalikan waktunya. Ada banyak kita mengambil waktu untuk bertanya, bagaimana kita dalam pengaturan waktu? Apa yang membuat kita menjadi sedemikian rupa dapat teratur? Kalau kita melihat kepada satu pribadi yaitu Yesus Kristus, hal yang pertama dikatakan, Yesus jelas mengerti akan misinya, mengerti apa yang ia kerjakan. Ia memiliki tugas menyeluruh untuk dikerjakan. Dan ia mengukur penganggaran waktunya berdasarkan kepekaan pekerjaan atau misinya. Itu nyata semasa di dalam perjalanan ke Yerusalem sebagaimana yang dicatat dan dituliskan oleh Lukas dalam pasal yang 18. Itu nyata semua perjalanan akhir di Yerusalem atau perjalanan ke Yerusalem. Tempat ia harus disalibkan. Sementara Yesus mendekati Yeriko, Lukas menulis dalam pasal 18, telinga menangkap jeritan orang buta dan ia berhenti sampai membuat khawatir baik para sahabat maupun para pengkritiknya. Mereka jengkel karena Yesus tidak memikirkan bahwa Yerusalem masih 6 atau 7 jam lagi dan mereka ingin segera tiba di sana untuk ambil dalam perayaan Paskah. Memang mereka beralasan tujuan Kristus adalah mencapai Yerusalem tepat waktunya untuk perayaan keagamaan. Tetapi sebagaimana segera kita lihat, ini bukan misi utama daripada Yesus. Menyentuh orang yang hancur seperti orang buta itu adalah hal yang lebih penting bagi waktu Yesus. Tidak lama sesudah perjumpaan pertama dengan orang buta, Yesus berhenti sejenak kali ini di bawah cabang sebuah pohon untuk memanggil Zakheus agar turun. Zakheus seorang pemungut cukai terkenal. Tuhanlah yang mempunyai ide agar ia bercakap-cakap dengan Zakheus di rumah Zakheus. Sekali lagi, orang banyak yang mengerumuninya menjadi jengkel. Pertama, karena perjalanan ke Yerusalem sekali lagi terganggu, dan kedua, reputasi buruk daripada Zakheus. Dari sudut pandang mereka, tampak bahwa Yesus salah memakai waktunya. Namun, dari posisi Yesus waktu dipakai dengan baik, sebab itu cocok dengan kriteria misinya. Lukas mencatat perkataan Yesus tentang fakta ini. Sebagaimana yang ditulis dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Para murid mengalami kesulitan untuk mengerti hal ini. Dan Yesus telah terus-menerus memperhadapkan mereka dengan fakta-fakta spesifik misinya. Sampai mereka menerima misinya. Mereka tidak akan mengerti bagaimana dan dengan kriteria apa yang mengatur waktunya. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah mengerti batas-batas dirinya sendiri. Yesus mengerti batas-batas dirinya. Ketika Yesus datang ke bumi ini, dengan sebagai anak Allah yang berinkarnasi, ia mengosongkan diri dari hak-haknya tertentu sebagai pangeran surga dan menerima untuk sementara beberapa keterbatasan manusia dalam rangka mengidentikan diri dengan sepenuhnya dengan kita. Ia berbagi keterbatasan kita, tetapi mengatasi itu dengan efektif sebagaimana seharusnya kita. Kita tidak berani mengecilkan fakta bahwa Yesus mencari waktu dalam kesendiriannya dengan Bapa Surgawi sebelum keputusan dan tindakan penting diambil semasa pelayanan publiknya. Ada 30 tahun masa diam sebelum Yesus memasuki publik dengan misinya.
Hanya bila kita beraudiensi dengan Kristus dalam kekekalan, maka kita sepenuhnya mengerti betapa pentingnya 3 dekade diam itu. Paling banyak kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah masa persiapan yang penting. Sangat mengesankan untuk kita sadari bahwa ada 30 tahun masa relatif ketidakjelasan dan kesendirian dalam persiapan untuk 3 tahun kegiatan yang sangat penting. Maka kita tidak perlu terkejut juga ketika Musa meluangkan waktu 40 tahun di padang gurun sebelum mengkonfirmasi Firaun. Paulus di masa yang cukup panjang di padang gurun mendengarkan Allah sebelum menjalankan tugas-tugas rasul. Dan pengalaman orang-orang ini, pengalaman Musa, pengalaman Paulus, bukanlah suatu pengecualian. Tetapi itu juga bisa terjadi atau itu yang harus kita lakukan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam menata dunia batiniah kita untuk publik yang dilihat banyak orang. Dan untuk menjadi hidup yang bermakna bagi kerajaan Tuhan. Sebelum Yesus menjalani pelayanan publik, ia meluangkan 40 hari di padang gurun bersekutu dengan Bapa. Jangan lupa Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Ya, yang dipakai dalam doa sebelum memilih 12 murid. Ada masa-masa berjaga-jaga dalam doa pagi-pagi hari di wilayah pegunungan. Sesudah waktu sibuk di Kapernaum. Dan tentu saja ada lagi penarikan diri dari gunung pemulihan. Untuk menyiapkan diri dalam perjalanan terakhir ke Yerusalem. Yang akhirnya di Taman Getsemani. Ia hanya sendiri dengan Bapa bercakap-cakap dalam persiapan untuk menuju Golgota. Yesus tahu benar batas-batasnya. Terkesan aneh memang. Ya tahu apa yang mudah kita lupakan. Bahwa waktu kita harus dengarkan dengan baik. Untuk pengumpulan kekuatan batin dan keteguhan hati demi mengimbangi kelemahan seseorang ketika pertempuran rohani dimulai. Saat-saat pribadi seperti itu adalah hal yang tetap pada anggaran waktu Yesus. Sebab ia tahu batas-batas dirinya. Dan itu bahkan sangat berat untuk dihargai oleh mereka yang sangat dekat dengannya. Bagian ketiga saudara. Dari apa yang dicontohkan, diteladankan oleh Yesus. Adalah menyisihkan waktu khusus untuk melatih ke-12 murid. Dengan jutaan orang yang harus dijangkau. Yesus mempersiapkan mayoritas waktunya untuk ada bersama dengan sekelompok manusia sederhana. Waktu terbaiknya diinvestasikan untuk melatih mereka agar mereka mengenal seluruh Alkitab dan berbagi pelayanan dengan perseorangan dan mengizinkan mereka untuk mengamati setiap tindakan dan mendengar setiap perkataannya. Hari-hari khusus disisihkan untuk menjelaskan kepada mereka arti lebih dari setiap perkataannya kepada orang banyak. Dan jam-jam berharga ditangkap dalam rangka memberi waktu untuk berbincang dengan mereka ketika mereka kembali dari penugasan, untuk menegur mereka ketika mereka gagal dan untuk meneguhkan mereka ketika mereka berhasil. Kita mungkin tergoda untuk bertanya lebih dari sekali. Mengapa Yesus meluangkan begitu banyak waktu berharga dengan sekelompok orang berpikiran sederhana. Padahal ia sanggup dan mampu mengajar orang-orang yang secara intelektual lebih sanggup untuk menghargai keahlian teologisnya. Namun Yesus tahu di mana kepentingan sejati dan prioritas berada. Dan di mana prioritas Anda berada, di sanalah tersedia waktu Anda. Sekali lagi saya ulang. Di mana prioritas Anda berada,
di sanalah tersedia waktu Anda. Oleh karena alasan ini, Yesus tidak pernah kedapatan kekurangan waktu, sebab ia kenal kepekaan misinya yang secara spiritual dipertajam oleh saat-saat bersama dengan Bapa. Sebab ia tahu orang-orang yang melestarikan misinya jauh sesudah terangkat ke surga tidak pernah sukar baginya untuk tegas mengatakan tidak kepada undangan permintaan yang mungkin terkesan baik atau berterima dengan orang lain. Ada saat dalam hidup kita sendiri ketika kita belajar tentang Yesus, membuat kita sangat menghasrati kapasitas ini. Kita ingin membuat keputusan-keputusan baik tentang penganggaran waktu, dan kita ingin bebas dari desakan kerja panik di dalam kehidupan sehari-hari yang selalu dikejar-kejar dengan tugas. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkinkah ini keteraturan dan kedisiplinan akan tampak dan terjadi bila kita memiliki relasi yang sehat yang diawali dengan relasi kita dengan Tuhan. Bahwa relasi kita dengan Tuhan adalah penentu dari semua kesehatan, kebugaran di dalam seluruh aspek kehidupan. Waktu yang tersedia 24 jam, prioritas utama menata dunia batinia kita dengan membangun relasi intim dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi, di tempat kudusnya yang akan menjadikan kita mampu menata dunia luar kita dengan baik sehingga produktivitas hidup maksimal dan menjadikan hidup bermakna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah kita mengungkapkan kerinduan hati kita kepada Dia. Bahwa sungguh hati kita menanti-nantikan Dia, merindukan Dia di bait-Nya. Bahwa tanpa Dia di dalam hidup kita, kita tak mampu berjalan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena hanya bersama Dia, kita melihat hari esok kita dengan penuh keteguhan hati. Terima kasih ya Tuhan. Mari ungkapkan kerinduan hatimu bagi Dia. Sebagai Bapa yang mengasihi dan mencintai kita. Jiwaku merindukanmu, batinku menantikanmu. Ku sembah Kau senang hatiku, Yesus penyelamat hidupku. Ku rindu selalu di bait-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hadirat-Mu penuhi hidupku, menyegarkan seluruh jiwaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau nyatakan kasih setiamu selamanya di dalam hidupku.
jiwaku merindukanmu, batinku menantikanmu. Sembah Kau senang hatiku, Yesus penyelamat hidupku. Ku rindu selalu di baitmu, menikmati kebaikanmu. Hadiratmu penuhi hidupku, menyegarkan seluruh jiwaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau nyatakan kasih setiamu selamanya di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau nyatakan kasih setiamu selamanya di dalam hidupku. Kau nyatakan kasih setiamu selamanya di dalam hidupku. Kau nyatakan kasih setiamu selamanya di dalam hidupku. Anugerah-Mu begitu besar di dalam hidup kami ya Tuhan, yang tiada hentinya Engkau terus alirkan. Bahkan bagi orang-orang yang senantiasa memiliki keteraturan untuk bersama di dalam tempat bersembunyi denganmu, di tempat-tempat rahasia, di mana Tuhan ada di sana. Ketika kami meluangkan waktu kami, ketika kami menyiapkan dan menyediakan waktu khusus bagi Engkau untuk mendengarkan-Mu, maka Engkau akan menyingkapkan hal-hal yang baru, yang rahasia di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau, menaikkan puji syukur kami kepadamu, dan membawa korban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya ini berkenan di hadapan-Mu. Dan terima kasih buat sebagian firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan meteraikan itu dan menjadi rema Dia di dalam hidup kami. Kami mengakhiri ibadah ini. Namun sebelum kami pulang, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepadamu. Jemaat Tuhan, arahkan seluruh hidupmu bagi Dia. Terimalah berkat-Nya. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa dan kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkah. Sehingga apapun yang engkau buat, engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.